Oke teman-teman, kita sudah nyampe part 4, yaitu edit data dari database. Jika mungkin ada sekolahan di sekitar Gondang Legi maupun Kepanjen yang ingin mengadakan kelas ekstrakurikuler coding, bisa langsung hubungi saya. Seluruhnya gratis, sekolahan tinggal menyiapkan tempatnya saja. Baiklah teman-teman, setelah kita kemarin belajar tentang cara insert data ke dalam database seperti ini, kali ini kita akan belajar tentang cara edit data di database. Oke, kita lihat list apa saja yang akan kita kerjakan. Oke, pertama kita ke view database.blade.php. Kita akan membuat table edit. Kita akan mengarahkan ke route ke class controller database.edit dengan membawa ID-nya, dengan membawa ID datanya. Langsung saja kalian buka project kita kemarin. Nah, kita akan membuat di sebelah sini edit ya teman-teman. Ada link edit di sebelah sini. Oke, kalian ke halaman ini, ke view, ke database.blade.php. Nah, kemudian di bawah alamat di sebelah sini, teman-teman, kalian tambahkan saja table header edit. Kalian simpan, kita lihat. Nah, saya akan menambahkan satu buah kolom edit. Nah, isinya apa? Kalian ke bawah ya, ke TD-nya, table datanya. Isinya adalah link edit. A, kemudian tab edit. Kalian save. Nah, maka link edit akan terbentuk. Ini masih belum berfungsi karena kita belum mengarahkan linknya tersebut. Kita arahkan ke route ke class controller database functionnya edit dengan membawa ID-nya. ID adalah yang ini ya teman-teman, dengan membawa ID-nya, kolom pertama ini. Route database edit. Kemudian kita akan membawa SD ID. SDID. Oke, setelah itu langkah selanjutnya kita ke controller database di function edit. Nah, kita akan cari datanya, cari data di dalam tabel pegawai, find or fail. Di tabel pegawai, cari data berdasarkan ID tersebut. Kemudian return view, tampilkan
di view edit dengan membawa data tersebut. Itu teman-teman penjelasan codingnya. Jadi pertama kita ambil datanya yang dicari, kemudian kita akan menampilkan datanya di view edit. Kita ke Visual Studio Code, kita ke controller database. Nah, kita ke function mana? Nah, kita ke function edit. Kita cari function edit. Nah, di sini teman-teman, function edit, dia akan menangkap ID-nya di sini. Kita tuliskan kodenya. Kita buat variabel data, pegawai, nama tabelnya, find or fill as $id, titik koma, kemudian tampilkan return view di view edit, kemudian sambil membawa data compact data, jangan lupa titik koma. Kita cek codingnya teman-teman. Data pegawai find or fill $id return view edit compact data. Oke, selesai. Kemudian langkah selanjutnya kita akan membuat view edit.blade.php. Isinya apa? Isinya adalah form edit ya, form edit. Nah, pertama, jika kita klik button update, maka kita akan diarahkan ke controller database dengan function update dengan membawa ID-nya, ID data dari tabel pegawai tadi. Metodenya method post. Oke, langsung saja kita ke Visual Studio Code. Kita ke view. Nah, di sini klik new file, kemudian ketikkan saja namanya edit.blade.php, kemudian enter. Kalian buat file HTML, kemudian kalian tab. Saya akan kasih judul edit. Kalian save. Kita akan coba codingnya berhasil atau tidak. Kalian reload. Nah, maka kita akan diarahkan ke form edit ya. Oke, kemudian kita buat form post ya teman-teman, form post. Actionnya kita arahkan ke controller database, route, database dot update, kemudian dengan membawa $id data ID. Kita cek codingnya teman-teman, $data ID. Saya word web dulu.
Nah, kemudian di form seperti biasa kita masukkan tokennya @CSRF tokennya. Kemudian satu lagi teman-teman, kita menggunakan metode put. Put ini digunakan apabila kita mengupdate data. Add method put. Kemudian kita bikin inputannya. Pertama nama, titik 2. Kita buat input type text, name-nya nama, kemudian value-nya, value-nya adalah data tadi ya teman-teman, data, nama. Jadi kita masukkan value-nya di data di inputan ini. Require. Kemudian BR, kita cek codingnya teman-teman. Oh, sorry petiknya. Nah, seperti ini teman-teman. Oke. Untuk selanjutnya kalian copy saja NRP dan alamat. Kita pastekan alamat, name-nya alamat, kemudian value-nya $data alamat. Sorry, bukan alamat, NRP ya teman-teman. Ini saya taruh bawahnya saja. Nah, NRP, name-nya NRP, value-nya NRP. Oke, yang terakhir kita bikin button. Button kita cari submit ya, yang paling bawah, kemudian kalian tap update. Kita simpan. Kita cek lagi codingnya. Oke, saya rasa sudah benar ya codingnya. Kita coba teman-teman. Kalian reload terlebih dahulu. Kita akan edit misalkan Wendy Satria ini ya. Kalian klik edit. Ada yang error teman-teman. Method oh sorry, kurang petik method put petik ya teman-teman. Kita simpan, kita reload kembali. Nah, maka data Wendy akan terkirim ke form ya teman-teman. Akan terkirim ke form. Misalkan Sulis Priyadi. Ketika kita klik edit, maka data yang di database dengan ID nomor 2 akan dibawa ke form edit, dimasukkan di inputan ini. Oke, sudah berhasil. Kemudian langkah selanjutnya kita lihat
langkah nomor 4. Kemudian kita ke controller database. Di function update kita tuliskan kode. Nah, bisa kalian lihat di langkah ketiga kita diarahkan ke controller database dengan function update dengan membawa ID-nya data pegawai tadi. Nah, kemudian di function update kita pertama akan validasi namanya, NRP, dan alamat. Jika seluruhnya sudah terpenuhi, terisi semua, require maksudnya terisi semua. Kemudian kita cari data pegawai berdasarkan ID. Nah, setelah datanya ketemu, kemudian dimasukkanlah ke variabel data. Nah, kemudian variabel data tadi kita update datanya. Nah, nama yang baru kita masukkan field nama, NRP yang baru kita masukkan ke NRP, alamat yang baru kita masukkan ke alamat. Setelah itu apa? Setelah itu return redirect, arahkan kembali ke database.index. Database.index yang mana? Database.index adalah diarahkan ke halaman utama ini. With success. Ini adalah session dengan nama success membawa pesan data berhasil diupdate. Oke. Kita ke Visual Studio Code-nya. Kemudian kalian cari controller database-nya. Kalian cari function update. Nah, di sini update dia menerima request dan ID yang dikirim dari form edit ini. ID yang dikirim dari form edit ini. Oke. Request validate jangan lupa titik koma, kemudian pertama nama, require kemudian NRP, require kemudian alamat, require. Setelah ini setelah divalidasi semua, apabila telah divalidasi semua, maka kita bikin satu variabel baru dengan nama data sama dengan pegawai, tabel pegawai, find or fail $ID, cari data dengan ID tersebut. Kemudian sdata update
Jangan lupa titik komanya. Nah, yang diupdate apa? Kita lihat teman-teman, nama, NRP, dan alamat. Nama, request, nama, koma, NRP, $request, NRP, koma, yang terakhir alamat, $request, alamat, koma. Kita cek terlebih dahulu. Oke, kemudian jika sudah kita update, maka alihkan ke halaman return redirect. Return redirect route database index kemudian with sessionnya sukses, nama sessionnya sukses, pesannya data sudah berhasil di update. Kita word web dulu, word web, jangan lupa titik koma. Oke, kita cek codingnya. Oke, saya rasa sudah benar codingnya. Kita lihat langkah selanjutnya. Kita jalankan projectnya. Kalian reload. Kita coba misalkan dengan ID 1 Wendy Satria akan saya rubah datanya, saya akan edit datanya. Misalkan namanya saya tambahi Wendy Satria Kusuma, kemudian jalannya saya ganti Jalan Sawo, kita update. Nah, maka datanya akan terupdate dari Wendy Satria menjadi Wendy Satria Kusuma, dari jalan menjadi Jalan Sawo ya teman-teman. Tadi apa, jalan apa tadi ya? Nah, kita coba dengan ID nomor 5, nama Rizky, kita akan rubah datanya. Kita edit, misalkan Rizky Dian Kurnia Dewi. Kemudian Jalan Papa, kita tambah RT ya, RT 7, kita update datanya. Nah, Rizky Dian Kurnia Dewi, Jalan Palapa nomor 56 RT 7.
Kemudian kita coba sekali lagi, misalkan Kurniaji, kita rubah namanya menjadi Andri Tani. Kemudian NRP-nya saya ganti. Kemudian alamatnya saya ganti semua. Jalan Pegangsaan Timur nomor 34. Kita update. Nah, maka nama Kurniaji ID 4 akan berubah, NRP-nya berubah, alamatnya pun berubah. Oke, teman-teman, semoga kalian bisa ya untuk mengikuti tutorial ini. Saya rasa cukup mudah lah untuk mengikuti tutorial ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kalian semua. Saya akan perlihatkan langkah-langkahnya ya. Nah, ini langkah-langkahnya, teman-teman. Oke, cukup sekian tutorial kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di tutorial